Nanti doanya dari itu ya, pas terakhir dari Who You Are. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Wah, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sangat baik dan amat baik ya. Oke, jadi teman-teman lihat kan, nih di sekitar saya ada teman-teman yang luar biasa, di mana hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kira-kira teman-teman tahu dong hari ini hari apa? Hari Sabtu tentunya. Tapi yang bikin spesial adalah kita ada ibadah live streaming Youth Messengers. Luar biasa banget ya. Oke, dan ini aku udah lihat, udah ada 11 teman-teman yang join. Wah, ini udah ada yang shalom nih. Hai Kelly. Shalom Kelly. Boleh kasih jempolnya dong Kelly. Wah, luar biasa banget. Oke, yuk sambil kita lihat teman-teman persiapan teman-teman kita gimana ya. Oke, yang dari dekat aja deh kalau gitu. Dari Kodoni, kita tanya Kodoni. Kodoni, aduh hari ini kan persiapan live streaming nih Kodoni. Kira-kira apa sih Kodoni yang bikin kangen sama Youth Kodoni? Candanya dan humoris firmannya. Oke, candanya dan
firman-nya teman-teman. Oke, terus kira-kira Kak Dani, apa sih yang Kak Dani persiapin hari ini? Tubuh, jiwa, mental, dan semuanya. Oh, jawabannya holy banget teman-teman. Saya jadi kangen banget ya untuk kita benar-benar bisa ngumpul. Oke, satu lagi kita mau tanya teman kita yang hari ini teman-teman bakal preaching. Ayo tebak siapa? Kalau kalian teman-teman standby terus Instagram pasti tahu hari ini siapa yang sharing. Siapa? Robi. Oke ya. Oke, kita tanya Robi itu. Rambutnya udah keren banget teman-teman hari ini. Tuh lihat kan? Oh, gimana Robi? Hari ini persiapannya apa lagi? Sharing kan hari ini? Apa yang kira-kira Robi persiapin? Banyak sih, latihan terus sama ya tetap doa sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan juga sih. Buat teman-teman kalau misalnya penasaran gimana nanti mau belajar firman Tuhan bareng, kita sama-sama belajar, stay tune ya. Oke, stay tune ya teman-teman ya. Harus dipantengin terus. Yang mau ke toilet mendingan cepet-cepet ke toilet teman-teman. Sekarang ya 1 menit, jangan lama-lama karena sebentar lagi kita akan ibadah. Oke, itulah jawaban singkat dari teman-teman kita. Kalau begitu teman-teman, yuk siapin hati kita, siapin pikiran kita, dan posisi yang paling ternyaman. Kalau yang masih pakai baju tidur, tolong diganti dulu ya agar rapi gitu ya, biar sama-sama kece sama kita hari ini, oke? Dan inilah dia, welcome Youth Messenger Service. Saya rasa bukan cuma saya doang yang excited hari ini ya. Teman-teman di sini dan di rumah juga pasti sama-sama excited. Amin. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Hari ini kita satukan hati kita tinggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib, Dia yang layak terima pujian. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Everybody say, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Apa? Kau megah bagiku, yes Lord, Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Everybody shout, woo! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes Jesus. Kita sama-sama serukan namanya. Jesus, 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 Jesus. Lebih keras. Jesus, 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 Jesus. Woo! Kita biarkan musik memuji Tuhan. Yesus, ajaib Kau Tuhan. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Yes Lord.
sumber kemenanganku, berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Apa? Raja mulia. Yeah Lord. Amin. Hanya Kau Tuhan, Raja yang mulia, Raja yang ajaib. Sungguh hati kami Tuhan tak pernah ragu untuk mempercayai Engkau Tuhan. Mungkin kalau saat ini Tuhan kami terbiasa sama aktivitas kami yang baru. Tapi hari ini kami mau memilih untuk setia. Kami mau memilih untuk berbalik kepadamu Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Bapa. 'Cause you are waymaker. Lord Jesus. You are here. Yes Lord. I worship you. I worship you. You are here. You are here. You are working in this place. Yes Lord. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship, 'cause you are Lord. You are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You're touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here. You're healing every heart. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You're touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You're mending every heart. Jesus, I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
God, Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Yesus, Kau ada hadir di sini. You are the miracle worker, Bapak. Kau pembuat mukjizat, dan kami percaya Yesus. Apapun yang kami hari ini alami Tuhan, Kau adalah Tuhan yang bekerja. Kau Tuhan yang melakukan segala sesuatu, terutama Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya Yesus, Engkau melakukan hal tersebut. Kau mengizinkan COVID ini terjadi untuk satu reason, satu maksud untuk kami untuk tetap bersatu. Untuk kami untuk bersatu menyembah Engkau. Untuk kami kuat, untuk iman kami semakin bertumbuh Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dengan iman yang sama, kami percaya kepada Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau pulihkan bangsa kami. Kau pulihkan bangsa kami secara kesehatan, secara ekonomi, segala apapun Tuhan. Kau sembuhkan, Kau pulihkan Tuhan. Kami percaya Bapa, saat kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Untuk kami terus berdoa untuk negeri kami Bapa Indonesia. Kami terus berdoa untuk kota kami Jakarta. Pemulihan akan terjadi Tuhan. Dan kami percaya Yesus, bangsa kami akan sembuh. Bangsa kami akan pulih dengan kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami percaya Bapa, gereja kami Tuhan Kau berikan dasar yang teguh. Kau mendasari gereja kami dengan batu karang, yaitu Engkau Tuhan. Dan kami percaya Yesus, walaupun badai yang menerpa, walaupun masalah yang menghajar, tapi kami percaya Yesus, gereja kami tetap teguh. Gereja kami tetap kuat Tuhan, karena Kau Tuhan dasar kami. Untuk kami beribadah, Kau ada dasar kami Tuhan, untuk kami percaya Bapak. Dan kami percaya Yesus, Kau berkati gereja kami di tempat ini, bahkan seluruh Indonesia. Dan kami percaya Bapak, gereja kami tumbuh dengan sehat. Gereja kami tumbuh dengan hebat, karena Engkau Tuhan dasar kami. Dan Kau berkati Tuhan, utus gereja kami, juga berkati Tuhan setiap anak-anak muda-Mu Tuhan yang hari menonton, bahkan yang mungkin akan nanti nonton berikutnya Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap anak-anak muda-Mu yang hari ini hadir. Kau berkati Bapak dengan hal-hal yang luar biasa. Dan kami percaya Bapak, anak-anak-Mu akan menjadi anak-anak muda yang cerdas. Anak-anak muda jadi anak-anak muda yang penuh hikmat. Dan mereka penuh dengan kesehatan. Dan kami percaya Bapak, walaupun kami gak bisa bertemu secara fisik, kami hanya bertemu via online hari ini, tapi kami percaya Bapak, kami saling membangun satu dengan yang lain. Firman-Mu Tuhan, manusia menajamkan manusia, dan kami ingin menajamkan setiap anak-anak-Mu. Dan kami ingin tajamkan anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Dan kami percaya Bapak, saat kami hadir di tempat ini dengan penuh kuasa, Engkau akan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Dan terutama Tuhan, bagi teman-teman kami yang mungkin ada hari ini yang sakit, dimanapun mereka berada hari ini. Mungkin ada keluarganya yang sakit, dimanapun mereka berada hari ini. Kami percaya Bapak, Engkau dokter dari segala dokter, Kau tabib dari segala tabib, dan Kau Tuhan yang memulihkan Tuhan. Apapun penyakitnya, COVID atau gula tinggi ataupun apapun penyakitnya, kami percaya Bapak, Kau menciptakan kami dan Kau juga bisa menyembuhkan kami. Dan kami percaya Yesus, Tuhan yang sama yang kami sembah, pembuat mukjizat, the miracle worker. Kau melakukan segala sesuatunya Tuhan, this is you are. Karena Engkau itulah Engkau Tuhan, Engkau melakukan segala perkara-perkara yang hebat. Apapun yang kami gak pikirkan, apapun yang tidak timbul dalam hati, apapun yang kami tidak ucapkan Tuhan, Kau telah sediakan bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Bapak, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan hari ini. Ya God, Kau berikan atmosfer ilahi-Mu di sini ataupun di rumah di sini. Kami percaya Bapak, You are here. You are here God. In the name of Jesus. In the darkness, my God, that is who you are.
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. I believe, I believe, Lord. You're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, but we want to believe you, Lord. You never stop. We want to praise you, Lord. Yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. That you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, Jesus. That's who you are, Lord. That is who you are, Jesus. That is who you are, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Buat sore hari ini, Kau pertemukan kami kembali di tempat ini. Buat para pelayanmu yang hadir di tempat ini. Buat para anak mudamu yang menonton dari rumah. Kami ucap syukur buat kebaikan. Kami ucap syukur buat setiamu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang selalu baru dan tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. That is who you are, God. Walaupun kami gak melihat, walaupun kami gak merasakannya, kami tahu Kau tetap bekerja. Bekerjalah, jamah setiap hati anak-anak muda-Mu dimanapun kami berada. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi bibir lidah hamba, agar setiap apa yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Dan biarlah setiap anak muda-Mu yang mendengarkan firman pada sore hari ini, mereka menerimanya, menanamnya dalam hati mereka,
dan biarkan itu bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami ingin mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Kami mau sama-sama belajar apa isi dari hati-Mu Tuhan. Biarkan kami bisa menangkap apa yang ingin Kau sampaikan. Ini hati kami, ini pikiran kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Youth Messengers. Thank you buat dikasih kesempatan melayani perdana Youth Messengers live streaming. Wow, luar biasa. Siapa yang excited? Jujur agak nervous juga. Karena udah lama banget gak ngomong, langsung ditonton sama banyak orang. Oke, saya mau mengingatkan lagi berapa bulan lalu? 4 bulan lalu ya? 5 bulan. Ini kan kita udah masuk bulan Juni. 5 bulan lalu kita telah belajar apa yang kita bahas tentang iman. Dasar dari segala sesuatu yang harus kita miliki, yaitu iman yang benar terhadap Kristus. Oke? Nah, setelah iman kita akan masuk yang namanya pengharapan. Kita akan bahas tentang pengharapan dan kita hari ini saya akan bahas garis besar tentang garis besarnya pengharapan. Jadi nanti beberapa bulan ke depan kita akan bahas dalam-dalamnya dari pengharapan. Nah, buat anak-anak muda yang penasaran, yang merasa kehilangan harapan, yang merasa gue butuh nih pengharapan ini. Dan saya rasa kita semua butuh. Di saat yang seperti ini kita butuh yang namanya pengharapan dari Kristus. Oke, nah jadi untuk teman-teman Youth Messengers semuanya ataupun kalian semua yang di luar Youth Messengers yang menonton video ini, yang menonton live streaming ini, stay tune buat sampai beberapa bulan ke depan, sampai akhir tahun bahkan kita akan terus berlanjut series ini gitu loh. Ya, kita belajar pembahasan hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita sama-sama buka ya, oke? Kita sama-sama buka. Oke, udah buka ya. Hari ini gue mau bacakan buat kalian. Perikopnya adalah hasil dari pembenaran. Pembenaran karena iman ya. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan yang namanya pengharapan. Oke? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Firman Tuhan. Oke, kita bahas pertama dari ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ingat, kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena teman kita, bukan karena sahabat kita dibenarkan, tapi karena kita oleh iman kita kepada Kristus kita dibenarkan. Itu yang harus kita pegang. Selanjutnya adalah Tuhan Paulus tulis untuk jemaat di Roma. Dia mau ingatkan oleh karena dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Apa kasih karunia ini? Kasih karunia ini kita dibolehkan, yaitu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam bahasa aslinya untuk berdiri dan bermegah ini diartikan yang artinya adalah kita boleh berbangga. Kita berdiri dan kita berbangga karena kita telah menerima pengharapan dalam Kristus. Kasih karunia kita yang kita dapat yaitu adalah pengharapan karena iman kita kepada Kristus. Itu kasih karunia yang gak pernah Tuhan hilangkan dalam kehidupan manusia. Itu janji yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki iman yang benar, dasar yang benar terhadap Kristus. Kita beroleh yang namanya pengharapan. Tapi jangan salah dulu, pengharapan itu
Mungkin pengharapan di sini banyak yang mengartikan pengharapan kita mau jadi kaya, kita mau jadi orang yang maksudnya punya banyak duit supaya bisa berdampak. No, Tuhan bilang setelah itu di ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan mau kita bermegah. Tuhan mau kita pegang pengharapan kita. Pengharapan bukan untuk kemuliaan kita. Kita garis bawahi ya, kita ingat, kita catat. Tuhan mau kita bermegah dalam pengharapan untuk kemuliaan Tuhan. Kok bisa seperti itu? Oke, biar lebih simpelnya lagi, gue kasih contoh, kita keluar dari konteks. Gue mau kasih kita contoh yaitu Ayub. Ini keluar dari konteks supaya kita lebih mengerti ya. Mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Contoh Ayub. Ketika dia dalam kelimpahannya. Ketika dia dalam kemakmuran hidupnya. Iblis tiba-tiba datang ke Tuhan. Tuhan, gue mau cobain anak lu nih, si Ayub. Kita taruhan. Ini bahasa gue ya, cerita gue ya. Biar kita bisa lebih paham. Ini enggak 100% gue ngikutin maksudnya Alkitab, gue ringkas dan kita biar supaya kita lebih ngerti. Gue mau cobain nih si Ayub nih. Taruhan yuk. Gue yakin ketika gue cobain, dia akan menghujat lu. Tuhan bilang, ya udah, cobain, silakan. Karena gue yakin dan gue percaya ini anak gak akan meninggalkan gue. Oke, iblis datang. Terus tapi Tuhan bilang ke iblis, jangan sampai kau ambil nyawanya. Kau boleh cobai dia, tapi jangan sampai kau ambil nyawanya. Oke? Ayub dicobain. Pertama, semua anak-anaknya mati. Lalu semua harta bendanya mati. Maksudnya ternak-ternaknya mati. Harta bendanya hilang, semuanya dirampok, dirampas. Sampai terakhir dia mengalami sakit di kulitnya. Sampai titik terendahnya Ayub gak menghujat Tuhan. Ayub gak menghujat Tuhan. Di sini kita lihat penyakit-penyakit yang Ayub derita, semua kesengsaraan yang Ayub derita, Ayub tetap berpegang dan tekun, berdoa, bersujud siang dan malam. Dia tetap berdoa, bertekun mencari Tuhan. Karena ketika kita bertekun, firman Tuhan bilang akan menghasilkan yang namanya tahan uji. Itulah yang Ayub lakukan. Ketika dia bertekun, dia menyembah, dia berdoa, bertekun setiap hari dia cari Tuhan. Akhirnya dia mendapatkan yang namanya tahan uji. Sampai titik terendahnya dia tetap tahan uji. Semua tubuhnya gatal, kena penyakit yang dilimpahkan oleh iblis. Dia tetap tahan uji. Dan ingat firman Tuhan bilang terakhir, ketika kita tahan uji menimbulkan pengharapan. Apa yang terjadi pada Ayub? Tuhan memulihkan semua. Istrinya yang meninggalkan dia kembali. Semua anak-anaknya pun lahir kembali. Tuhan berikan berkati dengan kembali anak-anak yang luar biasa. Ternak-ternaknya yang sudah mati pun Tuhan gantikan berkali-kali lipat. Ingat. Tapi kita mau ingat, kita mau lihat pengharapan Ayub kepada Tuhan bukan untuk memuliakan dia. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan Ayub, nama Tuhan ditinggikan. Ingat, satu hal saya mau bagikan pada malam hari ini. Pengharapan kita jangan sampai untuk kemuliaan kita, tapi pengharapan kita untuk kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana? Poin yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, saya mau ajarkan kepada kita anak-anak muda di tempat ini. Mungkin saat ini anak-anak muda yang mendengarkan, ada beberapa dari kita kehilangan harapan.
saat ini kita mungkin merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ingat, Tuhan mau kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena ketika kita bermegah dalam kesengsaraan kita, kita bangga bahwa kita memiliki Kristus. Ingat, Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Maka itu saya mau ajarkan kepada kita, yaitu adalah yang mau saya ajarkan poin penting untuk mendapatkan pengharapan dalam Kristus pada malam hari ini, pada sore hari ini adalah ketekunan. Ketekunan ini kita coba tarik dalam kehidupan kita. Seringkali kita memilih untuk menjauhi Tuhan. Kita seringkali ketika kita dalam permasalahan keuangan, kita mencoba yang namanya orang kalau kita dengar mungkin banyak orang zaman dulu kerja keras banting tulang peras keringat. Kasian kan tulang dibanting-banting. Keringat diperes, kasihan. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan bilang ketika kita mengandalkan diri kita terkutuklah. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Maka itu Tuhan mau kita bertekun, kita mengandalkan Tuhan. Dan jangan sampai pengharapan kita untuk membuat kita bermegah untuk diri kita sendiri. No, bukan itu yang Tuhan mau, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah ketika kita bertekun, kita bermegah, pengharapan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Paham ya sampai sini ya? Ketekunan mendekatkan diri kita dengan Tuhan, bukan malah cuek, bukan malah meninggalkan Tuhan. Ini mengingatkan kita jangan cuma pengharapan itu jadi kenyataan, tapi harus juga mau bertekun. Dan juga mulai sekarang introspeksi diri yuk. Apakah pengharapan kita memuliakan Tuhan atau memuliakan kita? Kita introspeksi diri. Kita tanya diri kita sendiri. Mungkin kita yang berasa kehilangan harapan, kita yang saat ini merasa Tuhan ninggalin gua. No, Tuhan gak tinggalin kita. Cuma kita cross check. Kita lihat pengharapan kita. Pengharapan kita untuk kemuliaan kita atau untuk kemuliaan Tuhan. Ketika pengharapan kita untuk kemuliaan Tuhan, semuanya akan terjadi. Kita akan bermegah dalam kesasaran kita. Dan kita akan tahan uji ketika kita bertekun. Dan kita akan mendapatkan pengharapan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Kesimpulan pada sore hari ini adalah pengharapan kita harus memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengecewakan. Pengharapan itu ada karena cintanya dalam kita. Tapi ingat, pengharapan itu dilahirkan dari ketekunan. Kita mencari Tuhan saat mengalami kesengsaraan. Dan sehingga kita bisa tahan uji atau lepas dari ujian yang ada. Dari kesengsaraan yang kita alami. Ingat, pengharapan kita harus memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan kita. Saya undang WL Singer, kita akan nyanyikan satu pujian. Lagu ini sangat memberkati saya ketika saya merenungkan firman ini. Tuhan tiba-tiba taruh lagu ini dalam hati saya. Entah kenapa Tuhan menaruh ini, tapi saya yakin ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan di balik semuanya. Tuhan mau di saat kalian berbeban berat, di saat kalian hilang harapan, ingat, masih ada Tuhan. Tuhan tetap gak pernah meninggalkan kalian. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama dari rumah. Di saat ku hilang berat, yes, ku ingat ku punya kau Tuhan. Ku ingat ku punya kau Tuhan. Hanya kau yang paling mengerti. Hanya kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami. Yes Lord, di saat ku hilang harapan. Di saat ku hilang harapan. Yes, kami mau berlari padamu Tuhan. Ku berlari padamu Tuhan. Hanya kau yang paling mengerti. Hanya kau yang paling mengerti. Jalan keluarku yang pasti.
seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Sekali lagi kita renungkan, kita lihat setiap pujian yang telah kita lakukan. Kita lihat, kita introspeksi diri kita. Dalam kesesaran kita, apakah kita mengandalkan Tuhan atau kita malah mengandalkan diri kita sendiri? Yang Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Dan kita cross check dalam hati kita. Apakah pengharapan kita untuk memuliakan kita atau untuk memuliakan Tuhan? Di saat kita kehilangan harapan, jangan lupa kita punya Tuhan. Lari pada Tuhan. Hampiri Tuhan. Datang pada Tuhan. Yes. Tuhan mau melihat kita datang sujud menyembah di hadapannya. Karena Dialah yang paling mengerti jalan keluar yang akan Dia berikan bagi kita. Yes. Seperti tangan-Mu Tuhan, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ingat masih ada pengharapan dalam Kristus. Bertekunlah dan supaya kita menjadi tahan uji. Lalu kita akan mendapatkan pengharapan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes. Yang tanganmu yang sempurna seperti tanganmu berkuasa. Bapa dalam kerajaan sorga kami berdoa pada sore hari ini Tuhan. Kau berkati anak-anak mudamu dimanapun kami berada. Buat kami yang kehilangan harapan, Kau datang Tuhan, Kau hampiri kami, Kau peluk kami Tuhan. Biar kami yakin kami masih memiliki harapan di dalam Kau. Biar kami tahu Kristus masih ada bersama dengan kami. Dan biarlah iman kami berdiri teguh memegang pengharapan di dalam Kau Tuhan. Yes, biar setiap kami, anak-anak mudamu, dimanapun kami berada, kami bisa bertekun mencari Engkau. Kami bisa bertekun dan kami bisa tahan uji Tuhan, melewati setiap persoalan yang telah kami hadapi saat ini. Dimanapun kami, Kau hampiri kami Tuhan. Jamah setiap anak-anak mudamu. Buktikan pengharapan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Biarlah semuanya terjadi demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Gimana sharingnya teman-teman hari ini? Aduh, keren banget ya. Yang saya dapat itu adalah kita harus berpengharapan seperti Ayub, yaitu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Oke, jadi teman-teman, saya akan memberikan sedikit pengumuman di mana Sabtu depan kita akan tetap ada Youth Messenger Service, yaitu tetap di hari Sabtu tentunya, dan di jam 6 sore. Jadi teman-teman semua boleh jam 6 kurang udah harus standby ya teman-teman. Supaya ketika teman-teman yang di sini pelayanan dan teman-teman di rumah, kita bisa sama-sama merasakan atmosfer yang sama ketika kita ibadah. Amin, haleluya. Dan teman-teman yang terakhir, untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan, boleh memberikan persembahannya di akhir ibadah, yaitu ketika selesai doa berkat dan doa penutup, di mana nanti ada barcode dan teman-teman bisa scan barcode tersebut. Oke, dan kita sudah di penghujung ibadah. Saya persilakan untuk doa berkat dan doa penutup yang akan disampaikan oleh hambanya. Terima kasih. Cek, mari kita sama-sama berdoa.
Kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa, Kau pertemukan kami kembali melalui ibadah online youth pada hari ini. Terima kasih dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan menyediakan dalam kehidupan kami makanan-makanan rohani. Bahkan kami nikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang akan membawa kesembuhan, hadirat-Mu yang akan membawa pemulihan. Bahkan firman-Mu yang akan menyembuhkan, menguatkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, dipercaya jerih lelah kami ketika kami beribadah tidak pernah sia-sia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Bapa di surga. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati.